ini, saya akan menceritakan tentang film Final Destination yang ketiga. Seperti seri-seri sebelumnya, film ini juga menceritakan tentang orang-orang yang mati dengan tragis. Jadi cari posisi yang enak dan selamat menonton. Di sebuah taman hiburan, sekelompok remaja sedang merayakan kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Seorang wanita yang bernama Wendy mengabadikan momen-momen keseruan mereka untuk dimasukkan ke dalam buku tahunan. Dan dia heran ketika melihat kameranya, lampu wahana dive bertuliskan die. Lalu mereka berniat untuk naik roller coaster. Dan dia kaget ketika melihat adiknya Julie berada di sana. Padahal acara itu khusus bagi mereka yang sudah lulus. Saat hendak menaiki roller coaster, Wendy merasa takut, namun pacarnya Jason meyakinkan dia tidak akan terjadi apa-apa. Seorang alumni mereka yang bernama Frankie dan berotak mesum ikut merayakan kelulusan mereka. Wendy meminta untuk duduk di belakang, tapi Jason, Kevin, dan Carrie ingin duduk di depan. Kevin yang tidak tega melihat Wendy sendiri, mengundi siapa yang akan menemani Wendy duduk di belakang. Akhirnya, Wendy duduk bersama Kevin di belakang dan Jason duduk di depan bersama Carrie. Saat semua sudah naik, Wendy berniat mengabadikan momen tersebut. Seorang petugas melarang Wendy membawa kamera, lalu Kevin menyimpannya. Frankie yang mendengar larangan petugas itu, lalu diam-diam dia menyimpan handycamnya. Kevin kaget ketika melihat permen karet menempel di tangannya, dan roller coaster pun siap berangkat. Ashley dan Aislinn merasa risih saat Frankie merekam mereka dan menjatuhkan handycam Frankie. Beberapa saat kemudian, sesuatu pun terjadi. Semua termasuk Wendy. Tiba-tiba Wendy sadar itu hanya lamunannya ketika petugas datang melarangnya membawa kamera. Lalu Kevin menyimpan kamera itu dan Wendy panik ketika melihat tangan Kevin terkena permen karet. Wendy pun mengajak Kevin turun dan memberitahu ke semua orang kalau roller coaster akan jatuh dan berteriak supaya petugas tidak menjalankannya. Petugas yang melihatnya menganggap Wendy berhalusinasi lalu menurunkan Wendy. Kevin tidak terima ketika Louis mengejek Wendy, maka terjadilah keributan di antara mereka. Melihat keributan itu, beberapa orang pun turun, sementara Jason yang meminta turun tidak didengar petugas dan roller coaster pun siap berjalan. Mendengar roller coaster berjalan, Wendy berteriak supaya petugas menghentikannya, tapi petugas malah mengusir Wendy dan akhirnya roller coaster pun benar-benar jatuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wendy masih terpukul karena kehilangan kekasih dan temannya. Kevin mencoba menghibur dan menyuruh Wendy untuk datang ke acara wisuda, tapi Wendy tidak peduli. Ashley dan Aislinn pun mencoba menghibur Wendy dengan mengajaknya ke salon, tapi Wendy tetap menolak. Kevin berkata kepada Wendy, bukan hanya dia yang pernah merasakan seperti firasatnya. Dan Kevin menceritakan tentang kejadian 6 tahun yang lalu ketika Alex menyelamatkan beberapa orang dari pesawat 180 meledak. Kevin juga mengatakan kalau orang-orang yang turun dari pesawat itu akhirnya mati dengan tragis sesuai urutan tempat duduk mereka di dalam pesawat. Tapi Wendy tidak peduli dengan cerita Kevin lalu pergi. Wendy yang masih terpukul dengan kematian Jason meminta Julie untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Lalu Julie memberikan gelang yang dianggap sebagai gelang keberuntungan, warisan nenek mereka kepada Wendy. Di sebuah salon, Ashley dan Aislinn sedang melakukan perawatan. Karena penjaga salon sibuk bertelepon pria, mereka pun melakukannya sendiri.
Wendy yang merasakan sesuatu ketika melihat foto Ashley dan Ashlyn mencoba menghubungi mereka. Tapi karena sedang asik di salon, ponsel mereka pun tidak aktif. Saat berada di dalam sebuah alat kecantikan, Ashley dan Ashlyn merasakan panas karena pengaturan yang mereka buat tidak sesuai standar, dan mereka pun tewas terbakar hidup-hidup. Saat pemakaman Ashley dan Ashlyn, Ian membantah perkataan pembicara tentang kematian. Lalu Kevin dan Louis membawa Ian keluar dari acara itu. Sementara Frankie yang bertak mesum berusaha mencium Julie, dan akhirnya dia pun mendapat hadiah tamparan dari juri. Setelah acara pemakaman, Wendy menghubungi Kevin dan menceritakan keadaannya setelah kepergian Jason. Lalu Wendy menunjukkan beberapa foto dan berkata kalau dalam foto itu ada tanda-tanda kematian. Kevin pun bingung, tapi setelah Wendy menjelaskan dan melihat foto teman-temannya dan cara kematian mereka, Kevin mulai respect dengan cerita Wendy. Kevin berkata, kalau sesuai urutannya, Frankie lah yang selanjutnya. Lalu mereka membahas foto Frankie untuk mencari tahu tanda-tanda kematian Frankie sambil memesan makanan di drive-thru. Wendy heran ketika melihat tulisan dan gelombang radio yang berubah-ubah sendiri. Wendy dan Kevin panik ketika sebuah truk mundur dan dari arah belakang ada truk tanpa pengemudi melaju ke arah mereka. Kevin menyuruh mobil di depannya untuk jalan, tapi orang itu tidak mendengar dan mereka pun terjepit. Lalu Kevin memecahkan kaca mobil agar bisa keluar, dan akhirnya Kevin dan Wendy pun kaget ketika melihat orang yang tewas di depan mereka adalah Frankie. Wendy dan Kevin kembali melihat foto dan mengurutkan siapa yang selanjutnya. Mereka mendapati Louis lah yang berikutnya. Lalu mereka melihat foto Louis untuk mencari tahu tanda-tanda kematian Louis. Esok harinya, mereka menemui Louis dan menjelaskan tentang rancangan kematiannya. Louis mengatakan omongan mereka hanyalah omong kosong. Wendy mulai merasakan sesuatu, lalu memberi syarat kepada Kevin untuk mengingatkan Louis. Tapi Louis tidak peduli dan berkata dirinya tidak takut pada kematian. Dan akhirnya setelah Louis tewas, maka urutan selanjutnya adalah Ian dan Erin. Lalu Wendy dan Kevin menemui mereka dan menjelaskan tentang rancangan kematian mereka. Ian dan Erin tidak percaya dengan omongan mereka dan mengolok-oloknya. Dan tiba-tiba reruntuhan kayu menimpa Ian, tapi Wendy berhasil menyelamatkan Ian. Namun Erin tewas tertembak beberapa paku di kepalanya. Ian yang tidak terima dengan kematian Erin melaporkan Wendy dan Kevin ke polisi, tapi karena tidak ada bukti, mereka pun dibebaskan. Julie meminta gelang keberuntungannya kepada Wendy karena dia ingin memakainya pada perayaan kembang api, tapi karena melihat Wendy sedang tidur, Julie mengambilnya secara diam-diam. Wendy terbangun ketika mendengar suara klakson mobil dan melihat foto di komputernya, ternyata Julie yang berada di belakang Ian dan Erin. Wendy mencoba menghubungi Julie, tapi ponselnya tidak aktif. Lalu dia menghubungi Kevin untuk meminta bantuan mencari Julie. Dan Kevin menyuruh Wendy untuk melihat foto mereka, karena giliran mereka lah selanjutnya. Kevin pun melihat Julie sedang bersama teman-temannya. Lalu Kevin meminta mereka untuk bersamanya, tetapi Julie malah berlari menghindari Kevin. Kevin berusaha menjelaskan apa yang terjadi, dan tiba-tiba, tali seekor kuda mengikat leher Julie dan menyeretnya. Kevin berusaha menyelamatkan Julie dengan mengambil sebuah pedang untuk memutus talinya, dan berhasil menyelamatkan Julie. Julie pun shock dengan keadaan itu, lalu Wendy menanyakan siapa yang duduk di sebelahnya. Dan tiba-tiba, sebuah tombak menjawab bahwa Perry lah yang duduk di samping Julie. Tiba-tiba, Wendy teringat foto Kevin dan berlari untuk menyelamatkannya. Kevin pun selamat dan giliran Wendy lah yang selanjutnya. Wendy panik ketika melihat Ian karena pada fotonya, tanda-tanda kematiannya ada pada diri Ian.
Lalu Kevin meminta Ian untuk menjauh, tapi Ian tidak mendengarkannya dan membuat Wendy menjadi semakin takut. Wendy memohon kepada Ian untuk menjauhinya, tapi Ian yang tidak terima dengan kematian Erin malah mengolok-olok Wendy, dan akhirnya 5 bulan setelah kejadian itu, Wendy yang sedang menaiki kereta bersama temannya kembali merasakan ketakutan. Saat hendak turun dari kereta, Wendy melihat Julie, lalu mengurungkan niatnya dan mereka pun bercerita. Wendy mengenalkan Julie kepada temannya, dan mereka kaget melihat Kevin juga berada di sana. You okay? Something wrong? Saat Wendy terbangun dari lamunannya dan memberitahukan kepada Kevin, Kevin berusaha menekan tombol emergensi tapi tidak berfungsi. Film pun selesai. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang bisa melawan kematian. Kalau memang sudah waktunya, kematian akan datang dengan caranya sendiri. Tetaplah berhati-hati, dan sampai jumpa di film berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe jika kalian suka dengan film ini, serta share dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film keren lainnya. Saya pamit, dan bye.